Oke, halo semuanya. Perkuliahan ekonomi kreatif kita mulai dengan membahas keadaan ekonomi makro, yaitu kita mulai dulu dengan sistem ekonomi negara, filosofi pemerintahannya, dan kemudian kita lihat keterkaitan sistem ekonomi dengan ekonomi kreatif. Nah, sistem ekonomi seperti apa yang baik untuk pertumbuhan ekonomi kreatif akan kita bahas setelah pembahasan materi ini. Sistem ekonomi merupakan sistem produksi, pengalokasian sumber daya, dan pendistribusian dari produk di dalam satu kawasan geografis. Nah, sumber daya merupakan segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk memproduksi. Terdapat 4 faktor produksi yang merupakan sumber daya, yaitu land, labor, capital, and entrepreneurs. Nah, bila kawasan yang kita bicarakan adalah negara, maka sistem ekonomi merupakan representasi bagaimana negara menjalankan perekonomian. Sistem ekonomi suatu negara tidak hanya memproduksi, tetapi juga sistem yang memenuhi kebutuhan masyarakatnya, sehingga tidak terjadi kelangkaan. Kelangkaan ini merupakan margin antara kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas. Nah, setiap negara memiliki cara atau sistem yang berbeda dengan negara lainnya dalam mengelola perekonomian. Sistem perekonomian tersebut berbeda karena mereka menjawab ketiga pertanyaan berikut berbeda pula. Pertanyaan pertama yang mesti dijawab oleh sistem perekonomian adalah produk apa yang perlu diproduksi oleh negara tersebut. Kedua, bagaimana cara memproduksinya? Kemudian yang terakhir, siapa yang menerima atau memanfaatkan produk ini? Tentunya setiap negara mempunyai jawaban yang berbeda-beda dan memudahkan kita memahami sistem ekonomi suatu negara. Sistem ini dapat dikategorikan menjadi 4 tipe, yaitu sistem ekonomi pasar, komando, tradisional, dan sistem ekonomi campuran. Pertama, apa pula itu market ekonomi, atau kita sebut ekonomi pasar? Pada sistem ini tidak ada keterlibatan pemerintah dalam perekonomian. Badan usaha swastalah yang melakukan semua kegiatan produksi untuk memenuhi permintaan konsumen, yaitu masyarakat. Perusahaan yang kompetitif memproduksi dengan baik dan menjual produk lebih baik pula. Orang yang mempunyai daya beli yang tinggi dapat membeli lebih banyak produk dibandingkan yang lainnya. Permasalahan pada market ekonomi adalah tidak adanya campur tangan pemerintah, sehingga tidak ada undang-undang yang mengatur kepemilikan. Ketimpangan ekonomi terjadi pada ekonomi pasar. Para aktor yang memiliki sumber daya besar menguasai pasar. Sementara itu, ada juga yang memiliki sumber daya sedikit, yang hanya menghasilkan pendapatan yang kecil. Adanya segelintir aktor yang memiliki sumber daya besar dapat memonopoli pasar. Tidak ada fasilitas sosial seperti jalan, bandara, atau dermaga. Semua fasilitas tersebut untuk komersil yang dikelola oleh swasta, begitu juga dengan angkatan bersenjata. Dan kita akan mempertanyakan bagaimana pertahanan nasional. Bila tidak ada campur tangan di market ekonomi, sebaliknya di common economy, pemerintah memegang kendali memiliki sumber daya, menentukan produk yang diproduksi, dan bagaimana cara memproduksinya. Satu orang pemimpin atau diktator menentukan produk yang akan dihasilkan oleh negara. Bila pemimpin ingin memperkuat pertahanan negara, segala sumber daya dikerahkan untuk mewujudkannya. Misal, mengembangkan nuklir untuk berperang. Permasalahan pada ekonomi komando adalah konsumen atau masyarakat tidak diprioritaskan. Karena pemerintah atau pemimpin yang menentukan produk yang dihasilkan. Maka pilihan produk untuk dikonsumsi oleh masyarakat sedikit, tidak ada pilihan. Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah tidak semuanya dapat dimanfaatkan, karena pemerintah memiliki kemampuan terbatas untuk mengolahnya. Hal ini menyebabkan potensi sumber daya yang dimiliki negara banyak yang sia-sia, tanpa ada masyarakat atau swasta yang diperbolehkan untuk mengolah potensi tersebut. Kemudian ada pula tipe ekonomi, traditional economy. Kedua tipe sebelumnya melihat campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Pada tipe ini, tipe tradisional ekonomi, ini dikelola dari pandangan budaya dan agama pada satu negara. Pemerintah dan swasta menentukan siapa pelaku, apa yang akan diproduksi, dan bagaimana memproduksinya.
dilihat dari pandangan budaya dan keyakinan di dalam satu negara. Contohnya negara India yang mempunyai sistem kasta. Budaya ini menentukan kasta masyarakat tertentu yang dapat berkontribusi pada perekonomian. Contoh lainnya, negara yang berdiri dari agama akan kental dengan perekonomian berdasarkan ajaran agama di negara tersebut. Pada kenyataannya, negara memiliki keunikan sistem ekonomi. Saat ini tidak ada negara yang menganut ekonomi pasar murni maupun ekonomi komando murni. Dua kutub tipe sistem ini dapat digambarkan seperti spektrum. Di antaranya ada negara-negara yang cenderung ke tipe pasar atau cenderung ke tipe komando murni. Hal ini ditentukan oleh seberapa besar pemerintah campur tangan pada perekonomian negara. Tujuannya adalah bagaimana membuat perekonomian dan sosial seimbang dalam menjalankan negara. Spektrum berikut menunjukkan posisi beberapa negara, apakah cenderung ke ekonomi pasar atau komando. Amerika misalnya, tidak sepenuhnya tipe ekonomi pasar murni, karena ada campur tangan pemerintah untuk mengatur ekonomi dan menjaga keseimbangan. Bertolak belakang dengan Cina, namun negara ini tidak sepenuhnya tipe ekonomi komando. Ada kebijakan pemerintah yang memberikan dan sangat melindungi peluang masyarakat dan swastanya untuk berproduksi. Terkait dengan tipe ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara, ada filosofi pemerintah yang merefleksikan bagaimana undang-undang dan peraturan di negara menjalankan ekonomi, bahkan mengatur masyarakatnya. Filosofi pemerintahan negara berbeda-beda. Kita bisa mengkategorikannya menjadi filosofi kapitalis, sosialis, dan filosofi komunis. Pertama, kapitalisme. Kapitalisme menampilkan perekonomian yang condong ke sistem ekonomi pasar. Negara dengan filosofi ini menampilkan kepemilikan pribadi atas bisnis dan persaingan pasar. Sistem pemerintahan negara kapitalis dapat diibaratkan seperti sistem perusahaan bebas. Sistem politik yang paling sering dikaitkan dengan kapitalisme adalah demokrasi. Selanjutnya, sosialis. Tujuan utama negara dengan pemerintahan sosialis adalah menjaga harga tetap rendah agar dapat dikonsumsi semua lapisan masyarakat dan menyediakan lapangan kerja bagi banyak orang. Negara-negara sosialis cenderung memiliki lebih banyak layanan sosial. Nah, pemerintah menjalankan kegiatan perekonomian utama dengan memiliki industri-industri utama, seperti industri di bidang telekomunikasi, pertambangan, transportasi, dan perbankan. Selanjutnya, filosofi komunisme. Negara komunis memiliki bentuk pemerintahan totaliter, yang berarti pemerintah menjalankan segalanya dan membuat semua keputusan. Secara teoritis, tidak ada pengangguran di negara-negara komunis. Kenapa? Karena semuanya bekerja untuk negara. Mulai dari membangun rencana pendidikan yang harus ditempuh warganya, setiap rumah dapat memproduksi apa, setiap anggota keluarga bekerja apa, hingga bersedia ditempatkan dimanapun untuk menetap. Semuanya semata-mata untuk mendukung pemerintah atau pemimpin negara. Hampir tidak ada ketimpangan antara kaya dan miskin di negara komunis, karena semua sumber daya dimiliki oleh pemerintah, bukan dimiliki oleh pribadi. Oke, setelah kita bahas tadi tipe-tipe ekonomi dan juga tipe-tipe filosofi pemerintah, kita juga akan melihat bahwa sekarang telah banyak negara bertransisi dari komunisme atau sosialisme ke kapitalisme, dengan harapan potensi sumber daya yang tidak dapat dieksploitasi oleh pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Nah, transisi dari ekonomi komando ke ekonomi pasar ditunjukkan dengan privatization, di mana industri milik negara dijual kepada individu dan swasta. Dengan begitu, kita memberi kesempatan kepada masyarakat, sehingga perekonomian masyarakat dan tentunya negara juga dapat tumbuh. Oke, pada akhir materi ini, mari kita lihat keterkaitan antara sistem ekonomi dengan ekonomi kreatif. Hal ini dapat diketahui dengan mendiskusikan hal berikut. Sumber daya utama ekonomi kreatif
adalah kelas kreatif, yaitu orang-orang kreatif. Dan mereka mampu menciptakan serta menghasilkan produk-produk kreatif. Lalu, sistem ekonomi seperti apa yang cocok di mana ekonomi kreatif dapat tumbuh? Kemudian, tentunya pemerintah berperan dalam sistem ekonomi. Bagaimana pula seharusnya campur tangan pemerintah dalam sistem ekonomi agar ekonomi kreatif dapat tumbuh?